Dikatakan tipu daya syaitan yang pertama adalah menanamkan waswas. Ya, waswas. Jadi ini betul-betul senjata dia yang dia gunakan untuk ya menyesatkan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nas yang sudah kita hafal ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dia memang yang menanamkan yang mengganggu di dalam hati manusia, ya, di dalam hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan waswas digerincikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan waswas adalah seseorang selalu ragu dengan perbuatan baik yang dia kerjakan sehingga dia ragu untuk meneruskannya. Dia ragu untuk meneruskannya dan akhirnya dia malas mengerjakan dan puncaknya meninggalkan ibadah tersebut dan membencinya. Jadi ini pintu yang jelas dimasuki oleh syaitan. Ya. Dikatakan dalam buku ini, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balagahu falyasta'id billahi wal yantahi. Syaitan akan terus menggoda seseorang di antara kalian dengan was-was, keraguan-raguan sampai puncaknya. Misalnya was-was untuk sholat subuh ke masjid, nanti hujan, nanti begini, was-was sedekah nanti jadi miskin, was-was menikah karena nanti tidak cocok, dan beragam macam was-was. Yang jelas kalau antum ragu untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan berarti dari syaitan. Harus dilawan, tidak boleh tidak. Lawan, itu bisikan dia. Sama dengan kalau ada musuh kita tawan, lalu dia mengatakan, hati-hati, kalau kamu maju ke depan pasukan saya banyak. Hati-hati, nanti begini, hati-hati, nanti begitu. Orang kalau kesurupan syaitan, lagi kemudian diruqyah, seringkali orang yang kesurupan itu mengatakan jin yang ngomong. Dia bilang, biar kau ruqyah saya, biar kau bacain ayat, di belakang saya banyak ada jutaan syaitan, jin. Itu cara dia, strategi dia. Tidak usah gencar. Seorang muslim tidak perlu pengecut. Mau jutaan, mau seluruh miliaran syaitan yang menghadapi kita, kita sendiri bisa menang. Ya, Allah SWT akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al ladzina taqwa walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, patuh padanya, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dia akan mengatakan, kata Nabi SAW, puncaknya setelah was-was sehari-hari dan dia terpengaruh, maka dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan yang ini? Dilihat benda di depannya, misalnya dia lihat ke gunung, dia lihat ke lautan, lalu dibuat was-was oleh syaitan. Mungkinkah ada dewa? Mungkinkah ada sesuatu selain Allah yang dibuat was-was? Siapakah yang menciptakan yang itu? Dilihat lagi benda yang lain, hingga nanti akhirnya dia mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Lagi bikin apa Tuhanmu sekarang? Diwaswas. Kata Nabi SAW, jika itu telah sampai kepada salah seorang di antara kalian, hendaklah segera dia memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dia berhenti seketika. Ini kalau saya keluar malam gelap-gelap nanti diganggu, nanti begini. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan harus datangin tempat itu. Apa yang antum takutkan? Tembok yang gelap? Nah, tempat yang gelap, lewat coba. Kalau antum berani, syaitannya yang takut. Semua musuh begitu, subhanallah. Kalau dia lihat lawannya, rivalnya ini berani, nunjukkan keberanian, maju, dia ragu. Tapi kalau dia lihat ada kelemahan sedikit saja, maka dia yang tunjukkan keberanian. Memang begitu strategi perang, dan syaitan ini memang musuh. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ. Kalau mendapati sesuatu yang seperti itu, dibuat was-was sampai akhirnya ragu siapa yang menciptakan dan Allah lagi buat apa, benar enggak Tuhan ada, maka dia harus mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, karena hal itu akan menghilangkan was-was tadi. Saking lemahnya syaitan, kita cuma bilang amantu billahi wa rusuli, udah selesai. Nabi SAW jamin was-was itu akan hilang.
Jika ia berputus asa dari menimpahkan was-was pada kondisi itu, maka ia beralih menimpahkan was-was pada perkara ibadah, dengan menimpahkan was-was ketika berwudu untuk sholat, dengan banyak menuangkan air, dan menimpahkan was-was saat sholat, hingga tidak tahu apa yang diucapkan dan berapa jumlah rakaat sholatnya. Solusinya adalah Nabi SAW bersabda kepada Abu Al-As radhiyallahu anhu yang datang mengeluhkan urusannya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku dengan sholatku dan bacaanku sehingga bacaanku menjadi kacau. Kata Nabi SAW, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wanfil, ya, atau watfil ala yasarika thalathan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Itulah syaitan yang biasa dipanggil khinzab atau khinzib. Jika engkau merasakan hal itu, ada was-was, mulai mengkhayal, ingat kunci, ingat janjian dan segala macam, maka berlindunglah kepada Allah darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Sahabat ini mengatakan, aku pun melakukan hal tersebut, maka Allah menghilangkannya dariku. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau lakukan, syaitan bisikin lagi, benar gak ya syaitan nanti berhenti kalau saya meludahin, gitu kan? Harus dilawan dan harus yakin dengan janji Allah. Demikianlah syaitan masuk dari pintu was-was. Anda dapat menutup pintu di hadapannya jika Anda berlindung kepada Allah darinya. Dia berfirman dalam surah Fussilat ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghum fasta'id billah innahu was-samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan saya sudah katakan dalam beberapa pertemuan juga yang lalu, pernah ada yang bertanya masalah syaitan ini, dan saya bilang setiap kali kata ulama seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan utus malaikat yang membawa panah-panah api yang memanah syaitan-syaitan tersebut, sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis Bukhari.